Kata beliau rahimahullah, faslun, fasal. Ya, di pasal ini tentang masalah penegakan hukum qisas di tanah haram atau di luar tanah haram. Ada dua pembahasan secara global. Yang pertama, penegakan hudud di tanah haram. Kata Ibnu Qudamah, wa man ata haddan kharijal haram. Siapa yang melakukan had di luar tanah haram, tsumma raja'a ilal haram, kemudian dia kembali ke tanah haram, aw laja'a ilaihi, atau dia berlindung di tanah haram. Ya, man alaihi qisas, padahal dia wajib untuk diqisas. Kata Ibnu Qudamah, lam yustawfa minhu, tidak boleh ditegakkan qisas itu di tanah haram hatta yakhruja minhu, sampai dia keluar dari tanah haram itu. Lakin la yubaya wa la yusyara, tapi orang ini harus diboikot. Tidak boleh dia dilakukan transaksi jual beli dengannya, dan tidak boleh diterima kalau dia beli. Ya, kalau dia ingin membeli, ingin menjual, tidak boleh diterima jualannya. Kalau dia ingin membeli, tidak boleh diterima apa? Beliannya. Kenapa? Supaya orang ini keluar dari tanah haram. Ya, kalau dia diboikot, tidak bisa hidup lagi, dia akan keluar tentunya, iya kan? Ya, dan kalau dia keluar, ditegakkan hudud, akan ditegakkan hudud di luar tanah haram. Nah, baik. Ini menurut Ibnu Qudamah rahimahullah, dan ini salah satu pendapat. Ada pendapat yang kedua, ya, bahwa kalau dia memang melakukan pelanggaran yang mewajibkan adanya hudud, mewajibkan adanya qisas, maka segera ditegakkan di tanah haram maupun di tanah halal. Karena nas-nas Al-Quran dan Sunnah tentang penegakan hudud tidak dibedakan antara tanah haram dan tanah apa? Tanah halal. Dan perintah asalnya menunjukkan fauriyah, sesegera mungkin dilaksanakan. Dan ini insyaallah ta'ala pendapat lebih kuat ya, bahwa walaupun dia di tanah haram, boleh saja ditegakkan hukum hudud padanya. Ini kaitannya kalau dia dari luar tanah haram melakukan hudud, dia masuk di mana? Di tanah haram. Ya, tapi kalau dia lakukan hudud itu di tanah haram, kata Ibnu Qudamah, wa in fa'ala dzalika fil haram ustufiya minhu fihi. Kalau hudud itu dia lakukan di tanah haram, maka tidak apa-apa, diselenggarakan hukum hudud di tanah haram itu, tidak ada masalah. Dan ini telah syah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan tidak ada yang menyelisihinya dalam hal ini. Bahkan telah dinukil kesepakatan tentang hal ini. Baik, selesai sudah ya penegakan hukum hudud di tanah haram. Pembahasan yang kedua tentang penegakan hudud di negeri harbi. Kata beliau, wa in ata haddan fil ghazwi lam yustawfa hatta yakhruja min daril harb. Siapa yang melakukan had di peperangan, ya, maka tidak boleh dilakukan hukum had itu sampai dia keluar dari negeri harb. Ya, jadi misalnya di negeri kafir pasukan kaum muslimin, ada satu orang dari pasukan kaum muslimin misalnya dia berzina. Ya. Ditegakkan padanya hukum apa? Had. Maka tidak boleh ditegakkan hukum had ini menurut Ibnu Qudamah sampai dia apa? Kembali ke negerinya. Sebab kalau di negeri harbi banyak mafsadatnya nanti. Ya. Dia di negeri harbi di tengah orang kafir. Ya, kadang orang yang lemah keimanan mungkin bisa apa? Bisa ikut bersama orang kafir. Ya. Kemudian ini akan membuat orang kafir semakin apa? Semakin bergembira misalnya. Atau akan melemahkan pasukan kalau diperlukan. Ya, karena itu Ibnu Qudamah di sini menegaskan tidak ditegakkan di mana? Di negeri harb. Ya, dan ada hadis di dalam hal ini. Lafadznya la tuqta al-aidi fil ghazw. Tidak boleh tangan itu dipotong di peperangan. Nah, tidak boleh tangan itu dipotong di peperangan. Baik. Ini hadis ya dihasankan oleh sebagian ulama, dan ini menjadi dasar tentang tidak bolehnya. Baik. Hanya saja yang seperti ini harusnya dikembalikan kepada ijtihad dari imam. Karena penegakan hudud itu asalnya dikerjakan di mana saja. Ya, hanya kalau ada maslahatnya seperti potong tangan. Tangan diperlukan untuk berperang kan?
di tanah harb. Ya. Karena itu, kalau dipotong tangannya di negeri harbi, maka ini mungkin akan kurang kemanfaatannya untuk kaum muslimin. Kalau diundur nanti begitu kembali, baru dipotong, maka itu mungkin akan lebih baik. Iya. Selesai sudah pasal ini.